Hari saya bekerja sebagai guru sekolah luar biasa atau bisa disebut SLB. Saya menjabat kepala sekolah sekaligus guru kelas 6 di SLB Dharma Bakti Insani di Padang Panjang, Sikabukabu, 50 Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku semuanya. Hari ini saya berada di daerah Aur Kuning ya, di Kota Payakumbuh, mereview sebuah usaha dari seorang kepala sekolah, usaha peternakan itik. Untuk bicara lebih detail nanti kita langsung bicara kepada beliau, tapi sebelumnya kita lihat dulu kandang itik yang beliau miliki. Jangan lupa di subscribe, like, dan share supaya informasi terbaru dari saya bisa terupdate di beranda dan teman semua, dan bisa saling berbagi tentang berbagai hal, terutama tentang wirausaha. Pastinya minum langsung ke sini. Assalamualaikum. Perkenalkan, dengan saya Bapak Hariski Agung dari Aur Kuning, Payakumbuh Selatan. Sehari-hari saya bekerja sebagai guru sekolah luar biasa atau bisa disebut SLB. Saya menjabat kepala sekolah sekaligus guru kelas 6 di SLB Dharma Bakti Insani di Padang Panjang, Sikabukabu, 50 Kota. Selain menjadi guru dan kepala sekolah, sehari-hari saya punya usaha sampingan beternak itik petelur dan beberapa itik mentok, kalau orang Jawa bilang atau itik jauh. Untuk itik petelur ini bisa dijadikan sebagai penopang hidup, jadi bisa sebagai sampingan penopang hidup karena tidak mengikat dan tidak menghabiskan waktu banyak. Paling tidak kita pagi hanya menghabiskan waktu setengah jam, siang sekitar 15 menit. Untuk pagi biasanya kita mengambil telur, mengisi air minum, bisa dilihat di talang air minum panjang 2 meter untuk satu kamar. Lalu mengambil telur, ya telur kalau untuk itik zaman sekarang telur harus 90%, jadi 120 ekor minimal telurnya, paling tidak harus 100 butir. Jadi 100 butir setiap pagi harus? Setiap pagi 100 butir harus, karena pakannya mahal. Itik petelur ini pakannya lebih mahal daripada ayam petelur. Satu karung 50 kilo itu harganya 330.000. Nah itu hanya bertahan 4 hari, karena 100 ekor itu pakannya sehari 13 kilo. Pagi 6,5 kilo, siang 6,5 kilo. Nah 6,5 kilo itu kita bagi jadi 4 kamar. Ini bisa dilihat nih kamarnya. Kita bisa lihat Pak Aris kamarnya. Bisa. Jadi satu kamar itu berapa ekor? Satu kamar 30 ekor. 25 sampai 30 ekor dengan ukuran 2x3. Itu ideal. Jadi kalau udah lebih dari 30 ekor panas dia. Oke. Di satu kamar dibatasi dengan batas bambu. Di kamarnya di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 6,5 kilo tadi silahkan teman-teman bagi jadi 4 kamar. Jadi satu kamarnya itu bisa sekitar 1,8 kilo lah. Jadi 6,5 kilo dibagi 4. Begitu pula di siang atau sore hari. Kebanyakan orang memberi pakan itu sore, pakan kedua. Tapi lebih baik diberi antara jam 1 sampai jam 2. Karena ketika matahari masih ada, itik sudah makan, maka produksi telur akan dimulai sampai nanti matahari terbenam. Dan di malam hari itik tinggal tidur, istirahat, dan bertelur. Jadi ketika kita kasih makan sore, maka proses pembentukannya terlalu singkat. Misal dikasih pakan jam 4, hanya ada tersisa 2 jam sebelum matahari terbit. Jadi lebih baik siang, kalau bisa jam setelah zuhur, jam 1 atau jam setengah 1. Untuk pakan harganya 335.000, 50 kilo itu hanya bisa kita gunakan untuk 4 hari. Itu berlebih sekitar 1 atau 2 kilo lah.
Dan untuk minum itu harus diganti setiap hari, airnya harus bersih, bahkan tempatnya harus digosok itu Tiap hari? setiap hari. Itu untuk mengganti air itu tinggal dibuang aja, dibuang, isi air bening yang baru. Kalau di dekat kandang tersedia sungai yang airnya bersih atau ada sumur lah, itu lebih baik karena tidak ada beban biaya. Jadi kalau ini saya pakai air pump. Air PDAM ya? Ya, itik sekarang itu dia harus kering dan bersih. Jadi setiap sekali 1 bulan, sekali 20 hari lah. Itu sebulan 2 kali lebih baik itu sekamnya ditambah untuk alas tidur. Agar Jadi tidak lembab. kalau lembab nanti produksi telur mempengaruhi? Iya, ini kan juga ada, ini kan sirkulasi udara bagus nih karena terbuat dari bambu. Iya. Kalau malam ditutup aja pakai plastik atau terpal biar tidak terlalu dingin. Soalnya itik itu kalau itik kurung ini kalau dingin telurnya menyusut. Seperti sekarang ini kena hujan 2 hari dari 100 butir 110 terakhir, sekarang tinggal 30 butir. Dan itu butuh proses 1 bulan lagi untuk mengembalikannya. Jadi itik itu sensitif terhadap perubahan cuaca. Jadi ketika cuaca berubah, kita siap-siap untuk itik tidak bertelur, mulai dari nol lagi, siap-siap dengan vitamin dan pakan yang lebih banyak. Jadi Pak Aris, tadi kan jelaskan sekarang lagi jadi kepala sekolah di SLB Dharma Bakti Insani. Sebenarnya menjadi seorang guru itu kan banyak usaha lain yang bisa digeluti, Ya, seperti pengadaan alat sekolah, baju ya, perlengkapan sekolah lah. ya. Apa motivasi Pak Aris nih memilih itik sebagai penghasilan sampingan? Jangan-jangan penghasilan samping ini lebih besar pula gajinya pada guru ya? Bisa dibilang begitu, Pak. Jadi gini, kenapa kita tidak pilih jualan LKS, Iya. buku, ATK, atau seragam ya? Iya. Pertama, kita berurusan dengan vendor. Kalau buku itu kita berurusan dengan PT. Kita juga harus untuk pengadaan buku itu kita juga harus punya PT sekarang. Kalau tidak diterima oleh sekolah. Kedua, kalau kita berurusan dengan seragam sekolah itu kita berurusan dengan garmen. Itu modalnya besar. Berapa kainnya, berapa bah kainnya, berapa penjahitnya segala macam. Sementara modal kita waktu itu terbatas. Nah, ketika kita ingin beternak ayam petelur, modalnya ratusan juta, setengah miliar paling tidak. Berhutang ya? Ya, berhutang. Nah, dengan ini kan kita pakai ini semua kayunya ini sisa bangunan rumah ya. Kita beli kan, yang baru cuma atap satu kodi itu 900.000 kalau tidak salah. Terus kandang upah tukang sekitar 2-3 juta. Talang air itu murah 60.000, itu panjangnya 8 meter. Kita bagi jadi 4 meter. 2 meter kan pas dengan panjang kandang. Nah, Jadi bambu itu satu ikat isinya 20-30, panjangnya 2,5 meter. Lalu harganya harganya sekitar 20 ribuan. Itu murah, sangat murah. Atau kalau kita mau beli satu batang di sini cuma 40.000, dapat banyak. Jadi kandang itu tidak habis 10 juta, sekitar 5 juta lebih aja. itu untuk biaya awal dulu ketika baru mulai Pak Aris usaha itik ini, berapa dana yang dihabiskan sampai mulai dari dari kandang termasuk kepada bibit ya, itik muda atau itik gadi ya? Ya, bayah kalau orang Jawa bilang tuh, itik bayah. Itik gadi itu 4-5 bulan itu harganya 1 ekor 65-70.000. Lalu untuk kandang itu bambu seng itu yang paling mahal. Yang paling mahal itu seng 900.000 itu. Lalu ini sekitar 2 kodi. Lalu kayu sama bambu, lebih baik gunakan bambu aja, lebih irit. Karena di kampung orang masih jual per batang. Iya. Kalau kita beli di kota itu udah dipotong-potong. Udah dibagi diikat ya. Kandang itu cuma sekitar 6 jutaan. Lalu itik anggaplah 100, satunya 70.000, sekitar 7 juta. Jadi ya 13-14 juta. Lalu selama itik belum bertelur kan itiknya gadih. Iya, kita puasa dulu ya. Jadi ketika mulai itik masuk kandang dengan jumlah pengeluaran sebanyak itu, berapa lama kita menunggu sampai nanti menghasilkan telur? Dari itik itu datang dalam keadaan stres. Iya. Kita kasih vitamin, kita stres ya. Kasih minum, kasih pakan, langsung kita kasih pelet. Awalnya dia tidak doyan, itu pasti bersisa. Jadi kita kurangi aja. Bisa-bisa kita aja lah mengurangi. Itu sekitar 20-30 hari.
sampai jatuh telur, bukan langsung 100 ya. Jadi telur pertama itu 3 butir itu. Dari 3 butir naik ke 100 itu paling tidak sebulan. Jadi 2 bulan lah kita mencapai itik kita telurnya 90%. Kita harus bersiap sekitar, ya bagi aja 30 hari dibagi 4. Nah, itu jumlah karung yang akan kita sediakan untuk pakannya. Ya 2 bulan lah, 60 hari bagi 4. Nah itu jumlah karung, jumlah berapa karung pakan yang harus kita habis. Itu pengeluaran yang harus kita siapkan yang selama, sebelum pengeluaran belum mendapatkan apa-apa. Ya, pengeluaran belum masih apa-apa. Modal ya. Masih modal awal. Ya kita sedia aja sekitar 17 juta. 17 juta. 100 ekor itik. 100 ekor. 100 ekor itik. Ini kandangnya ukurannya berapa ini Pak Des? Ini panjangnya 8 meter. 8 meter kali 3 meter. Panjangnya 8. Jadi untuk 2 meter satu. Ya, 2 kali 3 satu kamar. Satu kamar. Baik teman-teman semua, bagi yang mau berusaha ternak itik, ini lokasinya nggak terlalu luas ya. Tapi karena pembentukan kandang yang sudah mulai maju dengan menggunakan bambu, maka sirkulasi udara menjadi bagus dan itiknya tidak beleak itu ya, tidak lembab dan airnya tidak berserakan. Beda dengan itik-itik di kampung seperti itik yang saya videokan sebelumnya, banyak sekali itik basah ya. Itiknya kering. Ini itiknya itik kering. Sensitif sama hujan. Kalau dengan suara-suara gimana? Ada kayu jatuh, itu pengaruh nggak? Kalau dengan suara-suara Atau tidak terlalu terganggu ya, karena ada banyak kandang tetangga di sekitar, di belakang juga sawah, sering ada bajak sawah. Iya. Kalau suara mungkin tidak terlalu terganggu. Yang sensitif sekali itu cuaca. Jadi ketika musim panas seperti ini, turun hujan 2 kali, ya itu langsung berubah telur. Langsung drop telurnya. Dari penghasilan telur sehari 100 jadi berapa itu? Dari kemarin bisa 4 lapik satu hari. Oh iya. Jadi 1 lapik. Jadi 120, jadi bisa tinggal 30 sampai. Luar biasa. Ini tantangan yang dihadapi oleh peternak itik ya. Selain pengaruh cuaca, apalagi mungkin yang mempengaruhi hasil produksi telur ini, Pak Aris? Produksi telur itu ya biasanya konsumsi pakan. Jadi pakan itu kalau itik dari awal kita kasih, misalnya kasih pelet dari awal sampai akhir kasih pelet terus. Jangan kita nanti pas dia ganti bulu untuk menghemat biaya kita kasih dedak, itu jangan. Jadi apa dari awal itu aja terus sampai akhir. Jadi peletnya sudah jadi atau kita campur sendiri? Itu peletnya sudah jadi. Di tempat pakan ayam itu menyediakan, ada beberapa merek, ada Premium, New Hope, D4, ada sekitar 4 sampai 5 merek lah. Jadi kalau saya menggunakan Premium. Jadi kemarin kan saya buat juga usaha ternak itik di kampung saya panen. Ada yang komentar teman waktu di Man itu ya. Yang komentar jangan lupa ditonton video ini sampai selesai. Dia tanya, untuk pakan itik ini apa yang bagus katanya? Ya, kalau saya lebih percaya sama yang mereknya Premium ya, bukan promosi ya. Tapi dari beberapa rekan yang pakai merek-merek lain, New Hope, D4 dan lain-lain, ya katanya yang paling cepat menjatuhkan telur di awal dari itik gadis itu Premium. Premium. Memang mereknya itu Premium? Ya, Premium. Oke. Baik teman-teman, untuk pakan sudah dijelaskan oleh Pak Aris. Beliau memberikan pakan itiknya dengan jenis premium. Kita nggak endorse. Kalau ada yang beli premium itu bonus sendiri bagi perusahaan. Tapi kita akan berbagi bagaimana menghasilkan itik dengan jumlah 100. Dengan jumlah 100 itik menghasilkan telur 120 itik menghasilkan telur 100. Ya, Ini 110 lah. Jadi ini mereknya. Ya, oke. Bagi yang premium ini udah di endorse ini. Nanti kalau nonton jangan lupa ya. Selain pakan ini Pak Aris, vitamin mungkin apa yang biasa dikasih, sekali berapa dikasih vitamin atau nutrisi-nutrisi yang lain? Itik ini karena dia sifat bertelurnya alami ya, yang membuat dia dulu kan itik itu harus ada jantan. Sekarang itik tidak perlu ada jantan karena ada pelet. Oh, nah, di dalam kandang ini nggak ada jantan ini? Nggak ada jantannya, betina semua. Karena sudah ada pelet. Jadi yang berpengaruh itu sebenarnya pakan aja dan keadaan lingkungan kandang. Jadi lembab atau tidak, pakannya tepat waktu atau tidak, itu aja sebenarnya membuat pengaruh. Jadi kalau vitamin itu biasanya orang memberi setelah dia ganti bulu.
Kan ganti bulu itu lama, molting istilah anunya, istilah medisnya molting. Nah, itu ganti bulu itu lama 1 bulan. Jadi kan dia tidak bertelur. Jadi pakan kita kasih terus, minum kita kasih terus dengan takaran yang sama, tidak boleh berubah. Lalu kita berilah di sana vitamin. Nah, itu bisanya kalau untuk itik ada mereknya Turbo, kalau untuk ayam petelur ada mereknya itu X stimulan. Nah, kita bisa yang pakai itu ayam, bisa juga yang untuk itik. Jadi itik yang Pak Aris miliki ini itik kering ya? Ya, itik kandang kering. Biasanya untuk itik basah jenisnya sama dengan itik ini atau berbeda itik? Ada yang orang bilang itu itik Medan, ada orang bilang itik Kalimantan. Dan kalau kita pakai sistem seperti ini, mau itik Kalimantan, mau itik Medan. Itik Medan tuh banyak juga orang bilang itik air, karena dia setelah makan tuh dia mandi biasanya. Iya. Tapi kalau menggunakan kandang seperti ini, kita kurung dari usia 4 bulan, maka dia akan menyesuaikan. Oh, tidak tergantung lagi dengan air. Dengan jenis, tidak tergantung lagi dia dengan air. Yang penting itik itu dia tidak boleh kekurangan air minum. Air minum Harusnya harus bersih dan sedia terus. Harus tersedia, harus ready terus. Sedia terus. Jadi sekali berapa diganti Pak Aris? Diganti Airnya aja setiap pagi. Tiap pagi? Ya, airnya itu kan dia kalau sudah 1 hari dia tuh gak bau. Iya. Nah, itu dibuang, kita isi lagi, buang, isi lagi, gitu aja terus. Yang penting ada terus. Oke teman-teman, demikian penjelasan penjabaran Pak Aris tentang itik yang dia geluti. Untuk hasil produksi, setelah kita bicara berbagai hal tentang itik, mulai dari kandang tadi masuk kepada pembibitan, bibit dan beli, juga bicara pakan termasuk vitamin. Akhirnya kita masuk kepada hasil produksi telur. Nah, bagaimana harga telur yang dirasakan sekarang, dan kemudian bagaimana pendistribusian telur, siapa yang menjadi sasaran tempat kita menjual atau orang yang siap menampung telur kita dengan partai yang cukup banyak. Iya. Jadi gini ya, kan itik 100 mahal, 7 juta. Nah, jadi yang mau mulai itik, saya cuma punya uang buat beli 30 ekor, saya cuma punya uang buat beli 25 ekor. Jangan ragu, di kampung ini ada namanya kelompok, satu orang tuh cuma punya 30 ekor. Nah, pakannya kan mahal, ini segala macam. Nah, jangan ragu. Ini kan tadi sudah saya ingatkan, takarannya 13 kilo untuk 100 ekor. Jadi kalau kita cuma punya 30 ekor, jadi bagi saja. Jadi kalau 113 kilo, 30 kira-kira berapa kilo? Nah, dibagi saja, jadi dikurangi saja. Dihitung, harus tepat hitungannya. Maka disitulah kita tadi tidak ada rugi. Nah, disitu nanti kita bisa menentukan laba, hitung dari 1 butir telurnya. Jadi gini kan, satu itik itu 100 misalnya sehari 13 kilo. 13 kilo kali 7.000. Nah, 13 kilo kali 7.000. Berarti berapa butir kita harus menyediakan untuk dia? Ya, 81.000. Iya. Nah, 81.000. Sorry, 91.000. 91.000 dari 13 kilo 1 hari. Berarti dengan 91.000 berapa yang harus kita sediakan telurnya? Berapa target kita 1 hari? Kalau itik kita bertelur 90%, anggaplah 100 ekor bertelur 90 butir. Jadi 10 ekor tidak bertelur. Iya. Nah, 10 ekor anggaplah 1 butir itu 1.800. Itu udah paling murah itu. Kita jual aja lah 45.000 satu lapik. Itu harga terendah, harga terendah. Harga takara. Takara 45.000. Jadi bertelur sehari kan 90 butir 3 lapik itu. Iya. Satu lapik 45. Kali 3. Nah, kali 3. Itu sudah 125. Nah, 125. Sementara modal pakan 1 hari 91.000. Itu untungnya. Itu bulat, itu bersih. Itu hitung-hitungan kalau nilai jualnya cuma 45.000. 45.000. Kalau nilai jualnya 55.000 atau bahkan sampai 60.000, kalikannya sendiri kan? Sendiri. Nah, Oke. gitu. Demikian penjabaran tentang hasil penjualan telur ya teman-teman. Jadi kalau mau mencoba telur itu seperti yang Pak Aris sampaikan tadi, nggak mesti harus 100 gitu. Ya. 30 pun bisa, ya bisa. Asalkan mau. Ya kan, yang namanya usaha dari awal tentu nggak mungkin langsung besar. Bahkan di sini yang 30 ekor itu yang dikasih itu manula-manula. Oh. Ada manula-manula umur 60 tahun ke atas, tidak ada kegiatan, dikasihlah 30 ekor satu orang. Banyak di sini, ada sekitar 700 ekor. Itu yang kasih pemerintah ya? Itu yang kasih bantuan itu. Ya, kalau untuk Aris kan mandiri ya? Mandiri.
Jadi tidak ada istilahnya itik ini terikat, itik ini membuang tenaga, enggak. Nah, tenaganya kita pakai cuma buat buang air sama angkut pakan aja. Kasih makan. Ya. Untuk apa namanya lagi? Yang membeli telur dah. Nah, untuk penjualan Tempat kita melempar telur lah. Nah, penjualan telur ya untuk konsumsi telur itik memang di Sumatera, di Pulau Sumatera ini tidak sebesar di Pulau Jawa. Kalau di sini kita lihat kandang ayam itu bisa 2.000 sampai 10.000 ayamnya. Kalau di Jawa yang seperti itu itik, bukan ayam. Karena di sana ada telur asin. Iya. Orang memang lazim di sana mengkonsumsi telur itik. Nah, kalau kita kan lazimnya makan telur ayam. Telur ayam ya. Jadi memang telur itik ini tidak sekencang telur ayam, tapi ada. Nah, yang dikonsumsi itu tetap ada. Iya. Jadi kalau di Minang itu lebih mending daripada di Sumatera lainnya, karena ada yang namanya teh telur. Iya, teh telur. Telur ada bandrek, ada teh telur, dan telur asin juga ada beberapa. Jadi telur itik ini pakannya mahal, harga telur juga tinggi. Jadi satu butirnya bisa 2.500 di warung. Memang agak mahal dan tidak setiap hari habis. Tetapi jangan risau karena konsumen setianya ada telur itik. Jadi berapapun telur kita itu habis. Jadi misalnya satu hari 4 lapis, 3 hari, 4 hari itu udah ada yang ngangkut. Karena setiap hari mungkin satu lapo itu bisa habis setengah lapik atau 15 butir satu hari untuk telur bapak-bapak. Iya. Jadi konsumen setianya ada. Untuk telur hari sendiri lah, telur itik hari sendiri. Ini yang membeli ini harus kasih ke penampung atau harus didatangi orang atau cuma juga di online ya? Kalau untuk konsumen setia itu warung sekitar rumah. Iya. Jadi 3 hari atau 2 hari itu satu lapik. Bayangkan itu 2 hari satu lapik, 30 butir 2 hari. Itu yang minum bapak-bapak aja tuh, nggak ada yang dimasak. Jadi, coba bayangkan kalau ada 2 atau 3 warung yang seperti itu. Nah, jadi situ langganan setianya. Yang kedua itu untuk dibawa keluar daerah oleh supir-supir biasanya. Atau biasa dibilang di sini orang ampas. Orang ampas ya. Jadi dia bawa beras, bawa telur, bawa bawang itu keluar daerah. Dan juga untuk dimasak itu ada sih beberapa, kan ada di Minang ini ada gulai telur. Iya, gulai telur. Gulai telur itu biasanya kalau rumah makan yang besar, rumah makan yang mengutamakan rasa, dia pakainya gulai telurnya gulai telur itik. Iya, karena telur itik kan kuning itu lebih besar. Nah, lebih besar lagi daripada putih. Merah menarik. Iya, lebih menarik. Ya, jadi untuk pemasaran telur jangan ragu. Biasanya itu warung akan sering menghabiskan. Seandainya nanti ini Paris ada yang tertarik dengan obrolan kita hari ini, mereka mau berkonsultasi ke Paris, Ya. Paris terima atau gimana? Mau tidak itu? Untuk kita beternak ini kan ilmu ya, kita beternak sambil belajar. Jadi Iya. kalau ada orang belajar, ya ilmu harus dibagi, itu wajib. Gitu. Mantap. Jadi kalau kita tidak berbagi ilmu itu kita akan dipasang tali kekang nanti di akhirat tapi dari api neraka. Iya. Jadi kalau ada yang mau silahkan datang ke Aur Kuning. Tanya aja rumah Haris, guru SLB, ya, orang udah tahu itu. Aur Kuning, Payakumbuh Selatan. Tapi katanya Paris juga punya akun YouTube ya? Ya, kan saya juga punya akun YouTube. Nanti akun YouTube Paris dilampirkan di deskripsi biar teman-teman yang mau beternak itik dengan kapasitas berapa ekor, kemudian dengan tidak menguras tenaga dan waktu. Ya. Nanti silakan teman-teman menghubungi beliau untuk informasi lebih detailnya nanti. Oke Paris. Mungkin terakhir bagi para pelaku usaha bisa Paris beri motivasi atau semangat karena sudah berapa lama Paris ini berusaha itik ini? Ini baru itik ini dari bulan Maret. Ya, udah cukup berapa bulan ini ya? Ya. Mungkin bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Ya, untuk teman-teman yang lain, beternak itu kita kuncinya disiplin. Jadi kita beternak itu misalnya kita udah punya pekerjaan tetap, maka kalau mau beternak itu bukan untuk penghasilan sebenarnya. Penghasilan itu bonus yang sangat besar. Tetapi yang utama itu adalah untuk mendisiplinkan diri kita. Karena yang kita